Baik, selamat datang kembali. Ini adalah lanjutan dari video terkait interpolasi di dalam seri metode numerik. Untuk video kali ini membahas interpolasi Lagrange, ya, salah satu jenis interpolasi pada data. Oke, kalau kita kembali ke apa yang sudah kita bahas di video sebelumnya, ya, kalau kita memiliki polinom yang akan kita interpolasi itu berderajat n, maka kita akan menginterpolasi sebanyak n plus 1. Ya. Kalau misalnya n-nya sama dengan 1, berarti yang akan kita interpolasi itu sebanyak 2 titik. Ya. Nah, misalkan 2 titik tersebut adalah x0, y0, x1, y1. Ya. Polinom berderajat 1 bisa kita tuliskan sebagai A0 ditambah A1X. Ya. Kemudian dengan mensubstitusikan setiap titik data yang ada ke dalam polinom interpolasi, Anda bisa melihat di poin kedua, yaitu A0 ditambah A1X0 sama dengan Y0, dan A0 ditambah A1X1 sama dengan Y1. Ya. Kemudian dengan melakukan eliminasi dan substitusi sederhana, ya, mungkin bisa dituliskan atau dicoret-coret, kita bisa memperoleh A1-nya sama dengan sekian, ya 1 min 0 dibagi X1 min X0, dan A0 sama dengan X1 Y0 dikurang X0 Y1 dibagi X1 min X0. Ya. Sehingga polinom yang akan kita dapatkan, ya, itu adalah bentuk yang seperti ini. Oke. Sebagai istilah tambahan, ketika kita melakukan interpolasi untuk polinom berderajat 1, maka interpolasi ini disebut juga sebagai interpolasi linear. Oke. Nah, kita dalam mengenalkan interpolasi Lagrange, kita bisa mulai dari apa yang sudah kita kerjakan di interpolasi linear. Ya, ini adalah bentuk interpolasi linear yang kita punya. Ya, kemudian dengan melakukan eh, sedikit manipulasi aljabar, bentuk ini bisa kita ubah menjadi bentuk yang seperti ini. Ya, jadi bisa memunculkan Y0 dan Y1 di sebelah fungsi atau di sebelah bentuk yang memuat X, X0 dan X1 yang ada di sini. Oke. Nah, kemudian yang mau kita kenalkan di sini adalah bentuk yang ada di dalam kurung ini, ya. Ada 2 dalam kurung di sini. Nah, di dalam kurung yang pertama itu kita definisikan sebagai notasi L0x. Ya, X min X1 dibagi X0 min X1. Kemudian yang berada di dalam kurung yang kedua itu sebagai L1x sama dengan X min X0 dibagi X1 min X0. Nah, dengan pendefinisian dan notasi seperti ini, kita bisa menyederhanakan menjadi Px sama dengan L0x Y0 ditambah L1x Y1. Jadi terdapat 2 indeks, ya, indeks milik si L dan indeks milik si Y. Dan semua indeksnya itu sama, ya. L0 dengan Y0 dan L1 dengan Y1. Nah, perlu diperhatikan di sini bahwa ketika kita mensubstitusikan X-nya dengan X0, ya, maka nilai dari L0X, ya, ketika kita substitusi X-nya dengan X0, itu akan sama dengan 1. Ya. Kita bisa lihat di sini bahwa ada X0 dikurangi X1 dibagi X0 dikurangi X1. Ya, kita tinggal coret saja menjadi 1. Sementara kalau kita substitusikan X-nya dengan X1, ya, maka kalau kita melihat di sini X sebagai X1, yang di atas akan menjadi 0. Sehingga kalau kita punya L0X1, itu akan sama dengan 0. Ya.
Dengan analogi yang sama, kalau saya punya X-nya sama dengan X1, maka ini akan bernilai 1, sedangkan ketika X-nya adalah X0, maka dia bernilai 0. Oke, itu yang akan mendefinisikan fungsi Lagrange secara utuh, ya. Ketika X-nya itu memiliki indeks yang sama dengan si fungsi L-nya, maka nilainya akan sama dengan 1. Sehingga sedangkan ketika X-nya disubstitusikan dengan X yang indeksnya sama dengan eh, oh sorry tadi kebalik ya. Kalau berbeda dia akan sama dengan 1. Sedangkan kalau X-nya disubstitusikan dengan X yang berindeks sama dengan si L, maka akan bernilai 0. Nah, kalau Anda substitusikan semua ini ke persamaan awal dari interpolasi, maka Anda bisa dapatkan bahwa Px0 sama dengan Y0 dan Px1 sama dengan Y1. Ya, jadi ini sesuai dengan apa yang kita harapkan di dalam permasalahan interpolasi. Ya, setiap substitusi datanya itu sudah sesuai. Px0 sama dengan Y0 dan Px1 sama dengan Y1. Nah, itu tadi untuk polinomial Lagrange ketika n-nya sama dengan 2, ya, ketika kita berhadapan dengan interpolasi linear. Oke. Nah, secara umumnya ya, polinom Lagrange itu dapat didefinisikan sebagai berikut ya. Jadi perpanjangan dari eh, polinomial Lagrange yang berderajat 2. Oke. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita punya bentuk umum dari polinomial Lagrange seperti ini, kira-kira konstruksi dari LIX secara umum itu seperti apa? Ya, tetapi tetap dengan mempertahankan sifat yang seperti ini. Oke. Nah, ternyata bentuk konstruksi dari LX secara umum adalah sebagai berikut ya, yang ada warna ungunya. Ya. Nah, di sini ada tanda pi besar, ya, artinya pi besar itu adalah perkalian dari bentuk yang ada di sini, ya. Dan ini bentuk perkaliannya secara berurut dimulai dari J sama dengan 0 sampai dengan J sama dengan N, tetapi ketika J-nya sama dengan I itu tidak diikutkan. Ya, jadi Anda bisa lihat dari bentuk yang berwarna ungu ini, ya, X min X0, XI min X0, terus sampai X min XI min 1, XI min XI min 1, kemudian ketika J-nya sama dengan I itu dilewatkan. Langsung ke X min XI plus 1, XI min XI plus 1, seterusnya sampai X min XN, XI min XN. Oke, ya. Dengan bentuk umum dari LIX seperti ini, Anda bisa periksa bahwa ketika oh ini mungkin salah ya, di sini harusnya 1, di sini 0 ya. Ketika indeksnya berbeda, maka nilainya akan sama dengan 1. Dan ketika indeksnya sama ya antara X dan juga L, maka nilainya akan sama dengan 0. Nah, contohnya bisa Anda lihat untuk N sama dengan 2, ya. Sebagai catatan di sini, ketika kita punya N-nya sama dengan 2, maka nilai atau fungsi Lagrange yang bisa dihitung itu ada 3. Yang pertama adalah L0, L1, dan L2. Ya. Jadi kalau misalnya kita punya N-nya sama dengan 3, berarti akan ada 4 fungsi Lagrange yang bisa kita hitung. L0, L1, L2, dan L3. Nah, sesuai dengan penjabarannya, untuk N sama dengan 2, maka L0X itu akan sama dengan bentuk berikut. Ya, Anda bisa perhatikan X min X1, X0 min X1 ya. Jadi tidak dimulai dari X min X0 dibagi X0 min X0. Ya, itu akan membentuk error nanti. Ya. Nah, kemudian dikalikan dengan X min X2 dibagi X0 min X2. Nah,
Untuk L1X juga sama. Ya, di sini kita bisa mulai dari X min X0 dibagi X1 min X0. Kemudian loncat, tidak dihitung X min X1, tapi langsung ke X min X2 dibagi X1 min X2. Sementara untuk L2X, kita mulai dari 0, ya, baru lanjut ke 1, tetapi kita tidak mengikutkan X min X2 dibagi X2 min X2. Oke, kalau kita coba lihat ke contoh, ya, tentukan polinom Lagrange derajat 2 untuk menghampiri fungsi fx sama dengan cos x dengan menggunakan 3 titik. Ya, ada cos 0 sama dengan 1, cos 0,4 sama dengan 0,921, dan cos 0,8 sama dengan 0,696. Anda diminta untuk memberikan hampiran dari cos 0,5. Ya. Nah, di sini bisa Anda lihat bahwa sebenarnya bentuk titik datanya adalah ketika x0-nya sama dengan 0, ya 0 sama dengan 1. Ketika x0 sama dengan 0,4, ya 1 sama dengan 0,921. Dan ketika x0 sama dengan 0, x2 sama dengan 0,8, ya 2 sama dengan 0,696. Kita bisa mengkonstruksi fungsi Lagrange-nya sebagai berikut, ya. Tadi sudah kita berikan untuk n sama dengan 2 ya, karena tadi kita melibatkan tiga titik untuk permasalahannya. Artinya terdapat 3 fungsi Lagrange yang akan kita hitung. Ya, dengan setiap titik data yang ada, kita bisa langsung substitusikan saja, ya. Contoh, saya punya x1-nya tadi sama dengan 0,4, ya. X0-nya sama dengan 0, dan X1-nya sama dengan 0,4, ya kemudian X2-nya sama dengan 0,8. Nah, begitu seterusnya sampai dengan L2X, ya. X0-nya sama dengan 0, X1-nya sama dengan 0,4, dan X2 sama dengan 0,8. Nah, jadi sebagai sentuhan akhirnya, untuk mendapatkan polinom dari Px, kita akan substitusikan setiap fungsi Lagrange yang sudah kita dapatkan tadi, ya, ke dalam polinom interpolasi Lagrange. Kemudian kita substitusikan juga setiap nilai Y0, Y1, dan Y2 yang terdapat pada data. Ya, jadi ini adalah eh, bentuk interpolasi polinom pada kasus penghampiran nilai kosinus. Ya, yang nantinya untuk mendapatkan hampiran dari kosinus 0,5, kita bisa gunakan nilai X yang sama dengan 0,5. Demikian untuk video terkait interpolasi Lagrange. Selanjutnya akan kita bahas untuk satu jenis interpolasi lagi, yaitu interpolasi Newton. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.